What's up internet, here we go again. Kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul The Student and Mr. Henry. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang mahasiswi bernama Konstan. Dia tuh ngerasa kalau dia merupakan orang paling gak beruntung sepanjang masa cuy. Dia gagal dalam ujian penerimaan di universitas di tahun lalu, gak lulus ujian mengemudi, dan masih banyak kesialan lain yang dia lakuin. Orang tuanya jualan sayur dan buah-buahan di pasar induk. Akhirnya pendaftaran mahasiswa baru di sebuah universitas di Paris sebentar lagi akan berlangsung. Bermodal sebuah iklan di internet, gadis ini pun menyambangi sebuah rumah yang cukup besar. Pemilik tempat itu bernama Mr. Henry. Namun anehnya pria itu malah kembali menutup pintu saat ada orang yang ingin melihat kamar kosnya. Sampai akhirnya karena Konstan yang tetap sabar menunggu pun akhirnya diizinkan untuk melihat-lihat kamar kosnya. Alasan Konstan tetap bersabar pun cukup masuk akal. Yang gak lain dan gak bukan adalah karena biayanya yang cukup murah. Sambil jalan, Henry cerita kalau sebenarnya yang mengiklankan ruangan di rumahnya itu adalah putranya. Alasannya supaya Henry gak sendirian terus katanya. Henry pun bilang kalau kamarnya kecil, ada kecoa di mana-mana, pemanas air yang rusak, dan banyak masalah lain. Sebenarnya Konstan tahu kalau Henry berbohong. Karena sebelum pergi dari kamar mandi, dia pun sempat mencuci tangan dan iya, air panasnya masih berfungsi. Walaupun Henry jutek banget dan juga nyebelin nih, tapi Konstan gak peduli karena harganya yang murah banget. Sebelum pulang, dia pun diminta Henry untuk mengisi formulir terlebih dahulu. Dan di sana juga tertulis banyaknya peraturan yang dibuat Henry. Singkat cerita, pas Konstan baru aja beres berpusreng sama pacarnya, Mr. Henry menghubunginya dan bilang kalau dia keterima untuk sewa kamar di rumahnya. Dan esoknya dengan diantar oleh ibunya, dia pun langsung menuju ke Paris. Pada malam harinya, Konstan gak sengaja mendengarkan pembicaraan Henry dan putranya di telepon. Dan kayaknya hubungan ayah dan anak ini emang lagi kurang baik. Dan begitu udah beres teleponan, Henry pun memarahi Konstan karena dia tahu si Konstan ini mendengarkan pembicaraan mereka. Suatu hari karena bosan belajar untuk tesnya, Konstan memainkan piano yang sebelumnya juga dilarang oleh Henry. Dan di sini baru juga 5 menit, tiba-tiba Henry pulang. Alhasil dia pun kena semprot oleh pria tua itu. Kebetaan Henry pun berujung dengan Konstan yang harus membayar sewa 2 bulan terlebih dulu. Tentu aja Konstan gak memiliki uang sebanyak itu. Dia pun meminta waktu dan menawarkan bantuan jika Henry mau. Mendengar bantuan, Henry pun teringat sesuatu. Henry meminta Konstan untuk menjadi pelakor dari anaknya. Karena diketahui Henry ini gak suka sama mantunya sendiri cuy. Awalnya tentu Konstan gak mau. Henry pun menjelaskan bahwa putranya itu adalah seorang yang gentle, dia pasti setia sama istrinya. Namun sayang istrinya itu banyak membatasinya sehingga Henry gak suka sama dia. Henry cuma mau istrinya bisa sedikit open-minded. Dan untuk tugas itu Henry menjanjikan biaya sewa gratis selama 3 bulan. Konstan pun mencoba menawar untuk minta gratis selama 6 bulan. Tentunya berharap pria itu menolak. Namun sayangnya si Henry langsung menyepakati permintaan Konstan. Tinggal di perantauan membutuhkan biaya yang cukup besar. Dia pun berjalan-jalan dan kemudian masuk ke sebuah kafe. Dia menanyakan perihal lowongan kerja oleh salah satu bartender yang bernama Matthew. Setelah menitipkan berkasnya, dia pun pergi dari sana. Keesokan paginya, Konstan yang baru bangun mendengar suara bel. Dan ternyata itu adalah anaknya Mr. Henry yang datang ke sana. Namanya adalah Paul. Dia ingin mengunjungi ayahnya di sana. Teringat akan tugas dari Henry, Konstan pun langsung bersikap baik dengan menawarinya kopi. Sambil terus mengobrol, Paul pun cerita kalau dia sebenarnya nggak suka sama ayahnya karena pekerjaannya yang sekarang mewarisi perusahaan akuntan ayahnya. Dia juga menitip pesan untuk terus menjaga ayahnya dan mengingatkan untuk minum obat 2 kali sehari sebagai konsekuensi dari kamar yang murah. Konstan pun gak keberatan akan hal itu. Lantas Pak Henry pun akhirnya datang dan Paul segera berpamitan untuk berangkat kerja. Namun sebelum itu Henry mengajak Paul untuk datang pada pekan nanti untuk makan siang bersama dengan Konstan.
Dan begitu Paul pergi, Henry pun langsung memuji pakaian Konstan yang sangat mempesona. Hari-hari telah berlalu dan Konstan kini mendapat pekerjaan sebagai pramusaji di kafe yang sempat ia datangi tempo hari. Sampai akhirnya ujian penerimaan mahasiswa baru pun dimulai. Namun baru juga setengah jalan, sepertinya Konstan mulai nggak fokus dan nggak bisa mengerjakan ujian itu. Lantas esoknya hari makan siang bersama Paul pun tiba. Paul datang bersama dengan Valerie, istrinya. Ya, tentu aja Konstan beraksi tipis-tipis karena lagi ada istrinya Paul. Dan ketika sedang makan siang, lagi-lagi Paul dan ayahnya nggak bisa akur cuy. Konstan pun mencoba mengalihkan pembicaraan dengan ngomongin dirinya sendiri soal ujian masuk universitas yang sulit dan hal-hal buruk yang gak pernah bisa dia kerjakan. Namun menurut Henry gak begitu. Henry merasa kalau Konstan punya bakat dalam hal musik. Hal itu diungkapkan karena pas tempo hari si Konstan ini main pianonya, si Henry sebenarnya suka cuy. Dia pun meminta Konstan untuk memainkan pianonya meskipun awalnya dia nggak mengizinkan. Dan setelah mendengar permainan Konstan, mereka pun sangat menikmatinya sampai-sampai si Henry ini berkaca-kaca karena teringat mendiang istrinya yang sangat suka memainkan piano. Singkatnya, hari pengumuman kelulusan pun telah tiba. Semua orang pun melihat hasilnya termasuk si Konstan. Namun sayangnya Konstan dinyatakan gak lulus dan dia sangat terpukul dan juga sedih. Rasa frustasinya akhirnya membuat dia pergi ke klub dan mencoba melupakan apa yang terjadi pada hari ini. Keesokan harinya Konstan terbangun dengan keadaan yang kurang enak badan. Saat itu kebetulan Valerie datang. Bersama dengan Henry, dia pun mencoba menghibur Konstan yang merasa terpuruk karena gagal dalam tes penerimaan mahasiswa baru. Mereka berdua pun menyemangatinya dan membiarkan Konstan untuk berlatih hal yang disukainya, khususnya dalam hal bermusik. Namun menurut Konstan itu semua sia-sia lantaran dia sebelumnya juga udah gagal mengikuti tes di sekolah bermusik. Valerie pun menyemangatinya sampai akhirnya Konstan pun mulai memainkan piano itu dengan menggunakan lagu yang pernah dia karang sendiri. Lantas ketika Valerie udah pulang, Konstan pun meminta Henry untuk menceritakan semua tentang Paul agar nanti obrolan mereka bisa nyambung. Lantas di malam harinya, rupanya Henry ini peduli dengan Konstan dan dia mencari informasi tentang sekolah musik di internet lalu dia print sendiri cuy. Dan esoknya dia memberikan selembaran itu kepada Konstan dan menyuruhnya untuk mendaftar. Meski begitu dia masih aja pesimis dan takut gak keterima. Apalagi dia juga harus mendapatkan rekomendasi untuk dapat mendaftar dan ayahnya udah kadung gak suka kalau Konstan masih bermain musik. Suatu hari atas seruan Henry, Konstan pura-pura datang ke tempat renang dan berakting seolah pertemuan mereka nggak disengaja. Mereka pun akhirnya pulang bareng karena Paul nampaknya mulai tertarik dengan Konstan. Di jalan karena banyaknya informasi yang Henry berikan, Konstan pun dengan mudahnya bisa mengobrol sepanjang jalan. Dan dia juga mengarang cerita seakan-akan mereka memiliki banyak kesamaan yang membuat Paul makin ngerasa kalau Konstan adalah jodoh keduanya. Lantas pas udah dianterin pulang, bukannya istirahat, Konstan malah lanjut party bersama dengan Matthew, teman kerjanya. Seorang DJ pun memanggilnya dan mengajaknya naik ke atas panggung. Dan iya, pada akhirnya Konstan pun diboyong oleh DJ tajir itu. Lantas keesokan harinya tiba-tiba Paul mendatangi Konstan di tempat kerjanya. Dia bilang kalau sekarang dia dan Valerie lagi sama-sama memberikan waktu untuk sendiri. Malam ini rencananya Paul ingin mengajaknya makan malam. Dan singkatnya ketika pulang, Paul yang makin baper pun memberanikan diri untuk mengecup Konstan. Tapi di sini Konstan yang gak beneran suka sama Paul pun langsung cabut sebelum terjadi hal-hal yang dia inginkan. Alhasil pada keesokan harinya, Paul kena marah sama Valerie karena semalaman ditelepon gak bisa-bisa. Valerie curiga kalau Paul jalan sama orang lain. Udah gitu dia juga nemuin jaket cewek di mobilnya cuy. Dengan apa yang terjadi hari ini nampaknya membuat Valerie jadi makin kesel. Dia pun meminta bantuan seorang pengacara yang juga merupakan temannya Paul dan mulai bertanya-tanya untuk menggugat pisah.
Hari demi hari berlalu, pas Paul ngerasa kalau Konstan adalah jodohnya, Konstan malah nggak menjawab panggilan Paul dan seakan-akan lagi nyuekin dia. Lalu pada keesokan harinya, Paul dipanggil oleh Valerie ke rumah orang tuanya. Dan dia diberikan sebuah kabar baik di mana Valerie ternyata sekarang lagi mengandung cuy. Pada akhirnya Paul dan Valerie pun gak jadi pisah karena mereka akan memiliki anak yang sudah mereka tunggu selama 10 tahun belakangan ini. Namun meski begitu Henry tetap gak senang dan mereka malah bertengkar cuy. Ya, harapan Henry kini sudah pupus untuk menjauhkan putranya dengan Valerie. Di sisi lain di tempat kerjanya, Konstan pun mendapat panggilan dari ayahnya. Dia langsung terang-terangan membongkar semua kebohongan Konstan soal keterima di kampus itu. Konstan pun sedih banget. Dia akhirnya cerita ke Henry bahwa dia akan segera pulang dan membantu orang tuanya untuk berjualan sayur di pasar. Hari itu juga Konstan pun mulai mengamasi barangnya. Henry kemudian memanggil Valerie dan Paul untuk memastikan kepulangan Konstan. Di waktu yang sama Valerie juga mengumumkan kehamilannya secara langsung. Henry pun memberinya selamat dan terlihat bahwa dia mulai bisa menerima keadaan. Lalu di luar terlihat ayahnya Konstan yang sudah menunggu. Konstan pun mengucapkan kalimat yang gak bisa ditolak oleh ayahnya. Dia mengatakan kalau dia gagal di tes tahun ini, dia akan mencobanya lagi dan lagi. Karena ya musik adalah jalan hidupnya. Sang ayah pun akhirnya mau mengerti dan bilang jika sudah lelah maka kembalilah. Akhirnya dia pun memulai latihannya kembali di rumah Mr. Henry. Berbulan-bulan dia mengasah skillnya yang dibantu oleh Henry juga. Sampai akhirnya Konstan pun berangkat ke audisinya di London. Dan dia akan meninggalkan Henry selama 3 minggu. Di sana Konstan mengikuti beberapa seleksi dan diwawancara terlebih dahulu. Sampai pada akhirnya hal yang dinantikannya pun datang. Namun saat itu dia sedikit mengalami penurunan fokus karena sebelum tampil Paul mengabarkannya kalau Henry udah meninggal dunia. Dan beberapa hari kemudian ketika kembali ke rumah si Henry, dia pun mendapati Paul yang sedang berkemas. Dengan berat hati, Paul pun memberikan sebuah surat yang dia temukan di kamar sang ayah sehari sebelum Henry menghembuskan nafas terakhirnya. Surat itu pun berisikan semangat untuk Konstan dan terus bangkit dari kegagalannya. Dan setelah itu, film pun selesai.